kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah puasa untuk kita jauh sebelum diperintahkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Puasa itu sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu, yang mana tujuan puasa intinya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan bahwasanya puasa ini adalah suatu ibadah yang dia tidak memiliki ciri-ciri khas. Tidak ada amalan yang tampak, tidak ada bacaan yang terdengar, tapi dia hanyalah niat dan menahan. Niat dan menahan. Sehingga dalam hal ini orang yang berpuasa, selama dia itu tidak mengatakan kalau dirinya puasa, maka terjaga dari riya. Tidak mungkin orang bisa pamer dengan puasanya kecuali kalau dia mengucapkan dia sedang puasa. Beda dengan orang sholat. Orang sholat bisa pamer dengan sholatnya karena ada gerak-gerik. Orang baca Quran bisa pamer dengan suara yang merdu atau dengan apa yang dia pegang daripada Quran atau yang dia perdengarkan daripada bacaan. Orang yang sedekah bisa pamer dengan apa yang dia berikan dan orang yang menerimanya. Tapi untuk puasa tidak. Dalam hal inilah Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya puasa itu kaitannya erat dengan ketakwaan. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa shiyam. Semua amal manusia itu untuk dia. Sholatnya, zakatnya, baca Qur'annya, hajinya, umrohnya, itu untuk dia. Artinya untuk dia ini, kata ulama, adalah terserah dia. Dia bisa jadikan untuk aku, bisa juga untuk orang lain. Terserah dia. Kenapa demikian? Karena sesuatu amal yang bisa untuk diperlihatkan. Orang yang sedekah bisa karena Allah, bisa juga biar viral. Biar orang tahu dia ini ahli sedekah. Orang yang sholat bisa karena Allah, bisa juga karena agar dianggap dirinya ahli sholat. Tergantung. Karena itulah semua amal manusia apapun itu untuk dia, kata Allah. Illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu khusus untukku. Yaitu puasa itu tidak mungkin bisa diniatkan untuk yang lain. Kenapa? Karena nggak bisa kemasukan riya. Puasa itu nggak bisa kemasukan pamer. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, Nabi bersabda, ketika orang berpuasa itu diganggu, diejek, ya, maka hendaknya dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Ini ucapan ini, kata ulama, di hatinya. Artinya nyadakan dirinya, saya sedang puasa ini, aku sedang puasa. Jangan membalas ejekan orang. Jangan membalas kritikan orang. Jangan terpancing emosinya karena diajak ribut atau apa. Jangan. Ucapkan itu di hatinya. Inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ini menunjukkan bagaimana puasa itu murni untuk Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Kata ulama, semua amal ketaatan ya memang harusnya Allah yang membalas. Siapa yang enggak membalas? Siapa yang bisa membalas amal itu kecuali Allah? Maksudnya di sini, yang mengetahui daripada amal atau pahala puasa itu hanya Allah. Allah tidak pernah memamerkan berapa pahala puasa. Beda kalau sholat, beda kalau sedekah. Disebutkan oleh Nabi, as-sadaqah bi asyri amsalihha.
Sedekah itu minimal 10 kali lipat, ila sab'ati matidhi'fin, sampai 700 kali lipat, tergantung keadaan orang yang sedekah, kesiapan dia sedekahnya, dan apa yang dia sedekahkan. Tergantung itu nilainya. Allah sudah umumkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Baca Quran, Allah sudah menyebutkan dalam lisan Nabi Muhammad. Itu Nabi bersabda, "Man qara'al Qur'an falahu bi kulli harfin asyru hasanah." Barang siapa membaca Al-Qur'an, maka dia mendapatkan setiap daripada huruf yang dia baca 10 pahala. Ini amaliyah-amaliyah ketaatan, sebagian Allah sebutkan pahala. Tapi kalau puasa tidak. Kenapa? Karena puasa ini tidak bisa tertulis oleh raqib. Raqib nggak bisa mendeteksi puasa seseorang. Kenapa? Karena nggak ada perbuatan. Amaliyahnya nggak ada. Karena itulah Allah langsung berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wa ana ajzi bi. Aku langsung yang membalasnya. Apa yang dimaksud aku langsung membalasnya? Karena puasa itu identik dengan ibadah sabar. Nah, sabar itu dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibayar tuntas orang-orang yang sabar itu pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Tanpa hitung-hitungan lagi. Kenapa? Karena sabar ini adalah amal batin. Puasa itu amal zahir. Tapi dalam puasa itu ada amal batin. Apa itu? Yaitu sabar. Dan sabar ini pahalanya tergantung daripada ujiannya. Semakin besar ujian orang tersebut, kemudian dia semakin sabar, maka semakin besar pahala. Kalau semakin dikit ujiannya, ya sabarnya dikit, pahalanya juga dikit. Dari sini kita semua yang di masjid ini berpuasanya itu semua berpuasa, tapi pahala yang diterima beda-beda. Yang di semua di masjid sini, ya pahala puasa dia mulai tanggal 1, 2, 3 itu beda-beda. Kenapa? Tergantung kesabarannya. Dan sabar itu juga tergantung ujiannya. Karena itulah disebutkan di dalam salah satu ucapan seorang arif billah, bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama shaumul awam, puasanya orang awam, orang biasa. Artinya muslim biasa. Apa itu? Yang menahan dari hal-hal yang membatalkan. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak hubungan, itu sudah puasa dia. Ini puasa orang awam. Yang mana yang mereka cari cuma satu. Apa? Yang penting sah dan gak wajib qadha. Yang penting sah dan gak wajib qadha. Tapi tetap dia waktu gibah ya gibah. Ya, waktu tengkar ya tengkar. Waktu lihat HP ya lihat HP juga. Lihat video yang gak baik ya lihat juga. Kan yang penting gak makan minum, Ustaz. Ini puasanya orang awam. Yang penting gak batal. Ya anggap ini kelas TK. Ya, kalau dibilang apakah sah berpahala? Nah, belum tentu kalau pahala. Tapi urusan sah iya. Urusan gak wajib qadha iya. Ingat, fikih itu hanya membahas sahnya ibadah. Fikih tidak membahas pahala ibadah. Karena itulah fikih itu tidak mempermasalahkan orang yang sholat hanya pakai kolor 3/4. Yang penting nutup pusar, nutup lutut sah. Itu kata fikih. Tapi kalau menurut adab ini kurang beradab. Kalau saya jadi makmum orang kayak gini gak mau. Mending saya sholat sendirian. Imamnya cuma pakai kolor aja 3/4. Alasannya yang penting sah, Ustaz. Ya, silahkan sah. Tapi saya nggak mau sholat di belakangnya model orang gini. Ya, kenapa? Nggak pakai adab dia. Karena itulah dalam hal ini fikih tidak membahas itu. Fikih tidak mempermasalahkan.
sahnya orang yang sholat pakai kopiah hasil mencuri. Fikih bilang sah. Mungkin hasil curi, urusan dia. Yang penting sholatnya sah. Ini fikih. Tapi urusan adab sangat-sangat jauh dari adab. Bahkan nggak ada pahalanya orang kayak gini. Nah, dari sinilah puasanya orang awam hanya melihat sisi fikih tanpa melihat kualitasnya kayak apa. Nah, sehingga naik ke level kedua lebih tinggi. Apa itu? Shaumul khawas. Puasanya orang-orang yang khusus. Nah, ini berarti kelasnya agak tinggi nih. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang bukan cuma berpuasa dari hal yang membatalkan puasa, tapi dia juga berpuasa dari hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini. Jadi dia mengetahui rahasia puasa itu adalah untuk kita bertakwa. Dan takwa itu mengerjakan wajib, meninggalkan yang haram. Sementara puasa sendiri kita cuma disuruh meninggalkan yang mubah. Makan mubah, minum mubah, ya kan? Hubungan dengan istri mubah, tapi disuruh oleh Allah meninggalkannya. Di jangka waktu tertentu mulai adzan subuh sampai sebelum adzan maghrib. Dan kita ketika disuruh meninggalkan mubah itu kita bisa. Mengapa yang haram kok nggak bisa? Kita bisa meninggalkan makan karena Allah suruh. Kita bisa meninggalkan minum karena Allah suruh. Mengapa kita nggak bisa meninggalkan ngomongin orang? Kalau itu dari dulu dilarang. Kita dia bisa. Kenapa nggak bisa meninggalkan melihat aurat, melihat yang haram? Padahal itu dari dulu dilarang. Sehingga mereka ketika memperhatikan rahasia ini, mereka bukan cuma meninggalkan makan minum, tapi mereka juga meninggalkan maksiat ketika puasa. Nah, ini meninggalkan maksiat ketika puasa. Ini level nomor 2, lebih tinggi, Pak. Sehingga kalau kita perhatikan banyak dari mereka kalau sudah puasa ya meninggalkan ngobrol-ngobrol. Kenapa? Takut ngomongin orang pas ngobrol. Ya, penyakitnya orang ini. Kalau sudah ngobrol, lihat ada orang lewat, nah sudah pembahasan baru. Nanti lewat lagi pembahasan lain. Belum nanti lihat TV ada pembahasannya diomongin juga. Ingat, pernah Nabi SAW itu suatu kali beliau itu mewajibkan kepada para sahabat untuk berpuasa, bukan di Ramadan. Dan beliau menyuruh tidak boleh berbuka kecuali izin dulu kepadaku. Yang berbuka harus izin. Sebelum izin nggak boleh berbuka. Menurut, sehingga subhanallah, setiap ketika waktu maghrib mereka datang ke Nabi. Ya Rasul izin, ya izin ya. Suatu kali ada 2 perempuan. Mereka ini malu datang ke Nabi, langsung menyuruh saudaranya, kamu tolong bilang sama Nabi kita izin mau berbuka. Maka orang itu bilang, ya Rasulullah, itu 2 perempuan yang di belakang saya minta izin mau berbuka. Kata Nabi, mereka tidak puasa. Lu kaget. Ditanya, kalian enggak puasa? Puasa ya Rasulullah. Enggak, kalian enggak puasa. Kami puasa ya Rasul. Coba ambil 2 mangkok. Muntahkan yang kalian makan tadi siang. Nabi bilang, muntahkan yang kalian makan tadi siang. Subhanallah. Yang satu muntah daging penuh 1 mangkok, sak darah-darah. Yang satu separuh mangkok. Kata Nabi, ini daging orang yang kalian omongin tadi siang. Ini daging orang yang kalian gibah tadi siang itu. Yang mangkoknya penuh dia yang menggibah, yang separuh pendengar setia saja. Hati-hati, orang nggak mungkin gibah kalau nggak ada yang mendengar. Orang nggak mungkin ngomongin kalau nggak ada yang dengar. Yang dengar juga sama. Bedanya dosanya nggak terlalu banyak. Separuh mangkok saja dia punya makan bangkai.
Ini sesuai dengan firman Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian membicarakan aib sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah seorang dari kalian itu senang memakan bangkai saudaranya sendiri, padahal dia pasti benci? Kalian pasti nggak suka. Di sini Allah menyebutkan hakikat ghibah di sini. Imam Al-Basri mengatakan, kalau orang itu menggibah seseorang, seakan-akan dia itu memberikan pahalanya pada orang itu. Bahkan beliau melanjutkan, seumpama aku pengen gibah, maka aku tak gibah ibuku aja. Karena ibuku lebih berhak pahalaku, ngapain gibah orang lain? Kalau mau gibah, kenapa? Karena ibuku lebih berhak dapat pahalaku daripada orang lain. Anda ketika ngomongin fulan, berarti Anda ngirim pahala Anda. Sholat malam Anda, tarawih Anda yang capek-capek itu terkirim semua ke situ, tertransfer. Apa enggak rugi Anda? Sehingga di sini disebutkan ada seseorang itu yang dia bukan orang soleh, bahkan terkenal sering melakukan hal yang haram. Ya, sehingga dia itu dibenci satu kampung, benci semua. Nah, ketika dia meninggal, ada orang soleh bermimpi dia dalam keadaan dia masya Allah pakaiannya indah, dalam keadaan nikmat. Sehingga tanya, loh kamu itu kan sering maksiat, kok sekarang tak lihat kok beda? Harusnya engkau ini banyak siksa. Oh iya, aku diampuni oleh Allah gara-gara satu kampung ngomongin saya. Satu kampung bicarakan saya, fulan gini, fulan gini. Nah, pahala mereka Allah kasih ke saya. Ya alhamdulillah. Jadi kayak gini saya sekarang. Ini hati-hati ya, rugi ngomongin orang. Apalagi waktu Ramadan itu menghabiskan pahala. Pahala habis. Sehingga Nabi SAW dalam satu hadisnya, dalam Musnad Al-Firdaus ya, Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang menjadikan orang puasa itu tidak mendapat pahala sama sekali. Ini perlu diperhatikan. Ya, kalau Anda melakukan 1 dari 5 ini, pahala dari awal habis. Berarti nggak usah puasa, usah tambah dosa lagi. Karena puasa wajib. Kalau Anda batalkan, dosa besar lagi. Ya akhirnya tetap Anda puasa tapi rela nggak ada pahala. Itu aja. Kerja nggak dapat gaji. Sudah dipotong dari awal. Nah, apa itu? Pertama al-kadzib, berbohong. Bohong ini mengucapkan sesuatu yang beda dengan kenyataan. Anda ngerti ini nggak benar, tapi Anda ucapkan. Anda kasih tahu ke orang yang ucapan ini berbeda dengan kenyataannya. Itu bohong. Dan bohong ini bercanda atau serius, ya, itu menghilangkan pahala. Bohong sendiri itu dosa, tapi kalau sedang puasa sampeyan berbohong, ini pahala puasanya habis. Hati-hati. Ya, yang kedua al-ghibah, ngomongin orang. Karena itulah ngomongin sekarang ini, Pak, tidak harus kita kumpul. Sampai buka grup WhatsApp, grup, tahu-tahu ada yang bicarakan sebulan, Anda ikuti aja, nggak ikut komen, cuma ngikutin aja, sama, masuk ghibah. Loh, kayak gitu, iya, ghibah sekarang itu tidak harus makin bicara. Bahkan zaman sekarang yang sudah mati di ghibah, yang sudah meninggal di ghibah zaman sekarang. Sehingga dalam hal ini hati-hati ya. Yang ketiga namimah, kata Nabi, adu domba. Apa itu? Men-share sesuatu yang belum jelas dengan tujuan orang-orang benci dia. Benci orang yang di-share ini. Walaupun sudah jelas memang benar, apa faedahnya Anda share? Faedahnya apa? Agar orang tahu keburukan dia. Padahal disebutkan oleh Nabi SAW,
Man satara muslima satarallah auratahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia nanti di padang mahsyar. Yang pengen aibnya tertutup, tidak diumbar nanti di padang mahsyar, jangan mengumbar aib orang. Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau menampakkan aib orang, sadarlah kamu juga punya aib yang kamu sendiri gak pengen orang tahu aib engkau. Jika engkau nyebarkan aib orang, tunggu nanti akan ada orang yang nyebarkan aib Anda. Pasti itu, pasti. Sehingga dalam hal ini, kalau kita ngerti manusia selain para nabi, itu pasti ada salah. Manusia selain para nabi itu tidak terjaga dari maksiat. Makanya kalau kita perhatikan, kalau ada orang, fulan kayak apa ini, kok kayak gini, kita bilang dia manusia. Artinya apa? Wajar, manusia itu punya aib, wajar. Ya, bukan sesuatu yang buruk. Namanya juga manusia, Pak. Kita saja banyak aib, itu wajar. Kalau malaikat nggak punya aib. Nah, intinya kalau kita ngerti aib orang, itu jangan dijadikan kesempatan Anda untuk menyebarkannya. Justru orang-orang soleh itu mereka takut ngerti aib orang. Kenapa? Karena takut hatinya berubah. Sehingga Nabi SAW itu pernah bersabda, La tuballighuni an ashabi. Wahai para sahabat, jangan kalian mengadukan kepadaku akan sahabatku yang lain. Karena memang Nabi itu dianggap bapak ya oleh semua sahabat. Namanya sahabat kadang-kadang nggak senang dengan inilah oleh Rasul fulan itu kayak gini. Itu Nabi nggak mau. Jangan laporkan tentang sahabat kepada aku. Kenapa? Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena aku pengen pas kumpul dengan kalian hatiku bersih. Ketika aku dilapori aib si A, nanti ketemu si A sudah buruk sangka dulu aku, padahal belum tentu ini benar apa enggak. Sehingga Nabi nggak suka. Kalau memang itu benar, tutup, nggak usah ditampakkan. Toh dia manusia juga kan ya. Manusia pasti ada salah, wajar. Justru kita maaf kalau sudah ngerti aib teman, nah jadi kartu as. Ayo hati-hati ya. Nah, saya punya aibmu ini. Nah, nggak demikian. Bahkan disebutkan di antara ujian orang-orang wali ya, para wali itu ujiannya itu nggak main-main. Apa? Dia diberi oleh Allah kasyaf untuk bisa tahu aib orang. Itu bukan nikmat, Pak. Itu ujian. Kenapa ujian? Karena mereka ini berusaha betul jaga hatinya. Jangan sampai ngerti aib orang. Tahu-tahu Allah kasih mereka kasyaf, indra keenam untuk bisa tahu, oh fulan tadi malam gini, fulan tadi malam gini, bisa ngerti. Dan itu bukan suatu kenikmatan. Mending nggak ngerti apa daripada ngerti tapi akhirnya buruk sangka. Ini sehingga mereka ini kadang-kadang menjaga betul itu, dijaga betul. Nah, sehingga apa namanya hal tersebut ya, kalau kita mengerti aib orang tutupin, maka Anda akan ditutupi aib Anda oleh Allah Ta'ala. Yang keempat adalah melihat dengan syahwat, melihat hal yang haram. Ini hukumnya haram. Tapi kalau sedang puasa, pahala puasa habis. Pahala puasa habis. Yang kelima, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini sudah sumpah pakai wallahi palsu lagi. Ini lebih dari bohong. Bohong itu dosa. Tapi kalau sudah bohong pakai wallahi, pakai sumpah bohongnya, dosanya double. Dikerjakan oleh orang yang puasa, batal puasa. Para ulama mengatakan untuk kita biar selamat ya dari hal-hal yang seperti ini, pertama kurangin bergaul. Waktu puasa kurangin bergaul. Bukan berarti melarang Anda untuk kumpul orang, bukan. Khawatir Anda mendengar sesuatu
yang nggak boleh Anda dengar. Apa itu? Orang cerita aib. Ya. Atau Anda akan mengobrol, tahu-tahu saking enaknya cerita yang harusnya lurus Anda tambahin. Jadi bohong. Saking senangnya ngobrol, yang harusnya ceritanya itu lurus saja, hanya dikasih bumbu banyak. Anda bohong di sini. Karena itulah kata ulama, untuk puasa usahakan seneng uzlah. Uzlah ini apa? Gak banyak bergaul. Ya, kalau kumpul pas sholat 5 waktu, ya, pas ada pengajian kumpul, sisanya habis nggak usah ngobrol lagi. Berapa banyak orang, ya, ketika habis sholat 5 waktu, masya Allah berpahala. Tapi ketika bubar, nggak langsung ngobrol dulu setengah jam. Yang mana menghabiskan pahala dia 5 waktu itu ngobrolnya. Ngobrol dia menghabiskan pahala 5 waktu dia. Kenapa? Karena yang dibahas waktu ngobrol beda, Pak. Ini kalau ngobrol ilmu nggak apa-apa. Ngobrol ilmu, ngobrol tentang ya apa ini, masjid ini biar tambah makmur, bagus. Tapi kalau ngobrol fulan yang korupsi, fulan yang ini, apalagi lihat berita, diobrol yang berita, selesai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan sering ya mengorek-ngorek informasi terkini. Ya, saya bukan berarti bikin Anda gak tahu kabar, tidak. Tapi kebanyakan kabar sekarang ini kabar yang gak baik-baik. Khawatir Anda terseret ngomongin sesuatu yang bukan urusan Anda. Di antara dalam suatu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islamnya seseorang kalau dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Anda bukan pejabat, bahas tentang aib pejabat, nggak usah. Kita bukan ahli urusan politik, bahas politik, nggak usah juga. Kenapa? Bukan bidangnya kita. Yang ada malah menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, tambah repot lagi. Sesuatu yang bukan urusan kita nggak bahas. Saya ini kalau ditanya masalah tentang kesehatan, saya nggak bisa. Bukan saya kesehatan. Urusan pertanian nggak bisa juga. Urusan agama, ayo saya akan jawab semampu kita. Kenapa? Urusan saya. Ya, dalam ini harus kita ini berbicara sesuai pengetahuan. Kalau tidak, maka jatuhnya akan ada ngomongin orang, fitnah, berbohong. Ya, kenapa? Karena bukan bagiannya bicara itu. Nah ini, sehingga level yang kedua daripada orang-orang yang berpuasa itu bukan cuma berpuasa meninggalkan makan minum, tapi dia juga berpuasa dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Karena dia ngerti puasa itu intinya bertakwa. Bagaimana bisa bertakwa kalau dia hanya menahan makan minum tapi tetap lihat haram? Nahan makan minum tapi tetap ngomongin orang, mana puasanya? Puasa bagaimana itu? Bagaimana saya bertakwa? Gak bisa. Nah ini level kedua. Nah yang level ketiga, jadi yang paling tinggi yang tidak bisa dilakukan kecuali orang yang sudah terbiasa level kedua. Apa itu? Yaitu as-shaum, shaumul khawasil khawas. Puasanya orang-orang istimewa. Kalau tadi kan orang-orang khusus. Ya kayak martabak itu ada spesial, ada istimewa, ya kan? Lebih tinggi. Siapa itu yang istimewa ini? Orang-orang yang dia berpuasa dari selain Allah. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya dia mulai adzan subuh sampai adzan maghrib tidak ingat kecuali Allah. Ya apa caranya? Wallahu a'lam. Karena kita juga belum nyampe ke situ. Saya cuma ngasih tahu aja. Ini orang-orang yang seperti ini, ya, bukan cuma nggak maksiat, mulai adzan subuh, ya, sampai adzan maghrib tidak ingat kecuali Allah. Tidak mengingat kecuali Allah. Ya apa itu caranya? Wallahu a'lam. Ini sudah bukan ranah fikih lagi.
Ini nggak bisa diterangkan. Cuman ya ada makom itu ada ya. Nah, kemudian membahas tentang sunnah-sunnah puasa dan Ramadan. Ya. Sunnah puasa itu banyak, cuman yang inti-intinya. Pertama disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa umat itu di dalam kebaikan selama mereka masih mempercepat berbuka dan masih mengakhirkan sahur. Di sini Nabi menyebutkan dua sunnah puasa. Pertama, mempercepat berbuka kalau dipastikan ya sudah adzan maghrib. Kenapa? Karena membedakan dengan Yahudi. Yahudi itu puasa. Orang Yahudi puasa, tapi mereka tidak berbuka kecuali langit bagian barat gelap betul. Artinya sudah masuk isya baru berbuka. Kalau kita kan tidak, yang penting sudah terbenam matahari walaupun masih terang di ufuk barat, itu sudah silahkan makan minum. Tapi orang-orang Yahudi tidak, mereka nunggu gelap betul ufuk barat, artinya sudah hilang mega merah. Mega merah hilang, sudah masuk isya, sudah baru mereka makan. Sehingga Nabi itu nyuruh kita mempercepat berbuka dengan syarat dipastikan maghrib. Ustaz, bagaimana kalau saya masih ragu maghribnya? Jangan dulu sampai. Kalau seumpama seperti ini Ustaz, di kampung saya itu ada dua masjid beda adanya. Yang satu lebih cepat dari yang dua. Yang satu lebih cepat, 2 menit lah cepatnya. Itu kayak apa? Saya milih mana ini? Kalau memang terjadi seperti itu, ya, ambil yang hati-hati. Apa itu? Pilih yang lebih lambat. Pilih yang lebih lambat untuk kehati-hatian. Aslinya tidak boleh ada perbedaan waktu sholat. Kenapa? Karena sumbernya satu, kok bisa beda? Sumbernya waktu satu apa? Yang melihat daripada matahari. Kan semua sholat itu semuanya kita nyari matahari. Subuh ketika terbit fajar shadiq. Itu nggak mungkin beda itu. Selama itu satu tempat ya. Beda kalau beda negara ya wajar, Pak. Kemudian zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat dengan tanda ada bayangan ke arah timur. Kalau sudah ada bayangan ke arah timur berarti matahari sudah ke arah barat masuk. Itu nggak ada beda itu. Asar, kapan asar? Ketika bayangan benda setinggi bendanya. Benda 1 meter, bayangan semeter masuk asar. Itu aja ini. Kemudian maghrib, kapan? Ketika terbenam matahari. Jelas matahari terbenam pas. Adzan gak adzan terbenam matahari sudah maghrib sudah. Walaupun gak dengar adzan sampai. Yang ketujuh ya, yang kelima isya. Kapan isya? Ketika mega merah hilang. Ufuk barat gelap sempurna, nggak ada lagi sisa-sisa sinar matahari, maka itu sudah masuk isya. Selesai. Kalau kita pakai itu nggak mungkin ada beda. Yang ada beda itu biasanya ya karena pakai hitung-hitungan. Hitungan pun itu kalau hitungan benar nggak mungkin beda. Hitungan benar nggak mungkin beda. Pasti sama namanya ilmu falak. Saya belajar falak 3 tahun. 3 tahun saya belajar falak, menentukan tahun 2050 seumpama gerhana bulan di tahun itu berapa kali bisa kita. Kemudian di tahun itu sekian kali gerhana bulannya sekian derajat, lamanya sekian jam, itu ngerti. Dan subhanallah rata-rata pas. Kalau pakai hitungan hisab nggak mungkin beda. Nah sehingga ketika terjadi perbedaan waktu sholat, pilih yang terakhir kalau urusan adzan maghrib dan pilih yang tercepat urusan adzan subuh. Kalau adzan subuh pilih yang tercepat, artinya nggak boleh Anda makan minum walaupun masjid sini belum adzan, situ sudah adzan. Kenapa? Hati-hati. Kalau untuk maghrib jangan makan minum dulu kecuali
apa namanya, masjid yang kedua itu waktu yang agak lama sudah ada untuk kehati-hatian. Kenapa? Karena puasa, ya. Jangan sampai kita hanya satu waktu 1 menit 2 menit korbankan yang berjam-jam itu, rugi kita. Sehingga dalam hal ini mempercepat berbuka disunnahkan, ya. Dan saking sunnah mempercepat ini, ya, kita dianjurkan langsung berbuka tanpa berdoa dulu. Doa berbuka, ya, itu dibacanya nanti. Tapi bismillah tetap, ya. Jangan nggak bismillah langsung kurma, ya. Bismillah langsung minum. Habis itu baru doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu dhahabat dhama'u tatil uruku. Insyaallah itu dibaca setelah berbuka, bukan setelah makan nasi goreng, bukan. Itu kaset juga terlambat sudah sampai. Kenapa? Karena ketika kita lihat dari doanya itu sudah jelas. Dhahabat dhama'u, telah hilang rasa haus. Kalau belum minum kapan hilangnya, Pak? Wabtalatil uruku, telah basah kerongkongan. Berarti apa? Ini diminum dulu. Kurma satu baru doa. Nah, itu sunnahnya. Bukan sebagian orang, ya, adzan Umar, jangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Makruh. Kenapa? Karena dia menyalahi percepat berbuka. Kalau sudah dengar adzan Bismillahirrahmanirrahim langsung. Jangan doa dulu bareng-bareng. Apalagi ntar kumpul dulu semuanya. Masya Allah, ini sudah gemeter tangan ini. Suruh kumpul dulu, repot lagi. Ini penting dalam hal tersebut. Kemudian untuk hal yang dijadikan berbuka paling afdol itu rutop. Rutop itu kurma yang belum kering, yang masih ada kadar airnya, ya. Kalau nggak ada rutop baru kurma. Di kurma ini kadang-kadang sering disisihkan. Ya, kurmanya ada tapi nanti ya nggak dimakan kurmanya, langsung minum aja, ya. Padahal kurma itu sunnah. Nah, kalau sudah kurma, kalau nggak ada kurma, Ustaz, air zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, air putih. Kalau nggak ada air putih, baru sesuatu yang manis yang tidak disentuh api, yaitu buah-buahan yang manis-manis, ya. Kalau nggak ada itu, baru sesuatu yang manis yang terkena api, ya, kudapan, ya, kue-kue manis, teh panas, itu terakhir sudah. Jangan gorengan dulu, Pak. Gorengan nggak dapat sunnah sampai, ya. Gorengan nggak sunnah. Yang sunnah itu rutop urutannya, baru kurma, baru zam-zam, air putih, baru buah-buahan. Nomor 6 yang terakhir, yang dapat sunnah terakhir nih, yaitu yang manis, kue-kue manis, teh panas, sirup itu. Kalau gorengan nggak masuk sunnah itu, ya itu nomor 2 lah istilahnya. Ya, itu sunnahnya. Kemudian ada sunnah yang berkaitan dengan berbuka, apa? Memberi buka. Nabi bersabda, ya, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka orang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, dia dapat pahala sama dengan yang puasa. Min ghairi an yanqusu min ajri syai', tanpa berkurang sedikit pun dari pahala yang berpuasa. Ini kata ulama, yaitu yang memberi apa yang pertama kali masuk. Kalau nasi bungkus nggak mungkin dimakan duluan. Tapi nasi bungkus ada hadis kuatnya. Nabi bersabda, man asba'a, barang siapa yang mengenyangkan, membuat kenyang shaiman, orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan telaga Kautsar dari tanganku. Nabi sendiri yang akan minumkan telaga Kautsar untuk dia. Ini pahalanya besar, walaupun beda dengan memberi buka. Ya, memberi buka ini kurma biasanya, ya. Minuman yang biasanya langsung dia konsumsi itu apa itu? Itu namanya memberi buka. Orang kalau berpuasa, dia pengen pahalanya banyak, beri buka orang puasa. Atau perempuan yang sedang haid, gak bisa puasa, tapi dia pengen dapat pahala puasa, gampang, beri berbuka.
Satu orang pahala 2 puasa. Satu puasa, 2 orang 2 puasa. Bayangin kalau satu masjid Anda kasih beberapa orang, puasanya mereka Anda dapat pahalanya sama. Ini fadilah orang yang memberi buka. Ya. Kemudian yang selanjutnya mengakhirkan sahur. Arti mungkin sahur di sini yaitu jarak antara selesainya sahur dengan adzan subuh kira-kira membaca ayat 50. Ya 1/4 jam lah. Itu selesainya sahur sampai adzan subuh kira-kira 1/4 jam. Ya, sehingga jangan sahur jam 3, jam 2. Ya jam 3 masaknya enggak apa-apa. Nah, sahur itu Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian. Karena sahur itu ada keberkahan. Sahur itu enggak harus makan, Pak. Enggak harus makan. Ya. Anda minum niat sahur sudah dapat pahala. Ya, enggak harus makan besar, enggak harus. Ya, Nabi itu SAW sering sahur itu hanya kurma, kadang zam-zam, enggak banyak. Ini adalah makan 2 piring masih kelaparan lagi, Masya Allah. Ya, karena intinya adalah yang kualitas, jangan cari yang kuantitas. Disebutkan yang paling sering Nabi jadikan minuman untuk sahur itu madu dicampur air. Itu Masya Allah ya, bikin fit badan itu fit. Bisa dipakai sahur, bisa dipakai berbuka. Ya, madu campur air. Atau madu air dikasih kurma. Sebelum tidur kurma 3 taruh di gelas panas. Ya, tutup, besok subuh minum airnya, makan kurmanya. Itu sama dengan infus. Sama faedahnya dengan kayak infus, besar pahalanya. Ya. Nah, itu diantara sunnah-sunnah dalam berpuasa. Mungkin ada yang mau bertanya tentang puasa, ya silakan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tahu sebelum bicara bicarakan pengalaman yang jelek itu memang sudah tahu. Dan sebelum membicarakan itu saya tanyakan, kalau kita membicarakan tapi pas itu yang baik saja, Ustaz. Tetap juga membicarakan tapi yang baik saja. Oh bagus, tidak apa-apa. Termasuk daripada tanda sempurnanya akal seseorang ketika dia bisa memuji temannya ketika orang itu nggak ada. Pas orang itu nggak hadir, dia puji teman saya ini, Masya Allah, gini-gini. Itu termasuk tanda sempurnanya akal. Karena jarang orang bisa gitu. Jarang, rata-rata ditutupin. Ditutupin, nggak mau dia. Teman dia lebih unggul nggak. Nah, tapi orang kalau bisa memuji temannya di depan orang lain, orangnya temannya nggak ada. Kan nggak boleh muji orang di depannya langsung, nggak boleh. Itu sangat bagus, tidak masalah. Pertanyaan lain? Sudah ya. Umpamanya kita nggak tahu jam berapa sudah buka puasa, terlambat atau kecepatan. Kalau seumpama tidak pakai jam, maka kita pakai tanda matahari. Matahari arah barat terbenam apa enggak? Kalau sudah terbenam, maka langsung Anda sholat maghrib dan berbuka. Di situ patokannya di situ. Sebelum azan maghrib biasa bunyi sirene Ustaz. Kira-kira sirene ini apakah menandakan masuk maghrib? Kadang sirene bunyi langsung main. Oh iya. Nah, jadi memang berdasarkan sunnahnya mempercepat berbuka, maka muadzin juga disunnahkan. Karena muadzin sunnah cepat berbuka, maka dia nggak langsung adzan. Dia ngasih tanda sudah adzan dengan bunyi sirine. Kenapa? Agar muadzinnya bisa dapat sunnah percepat berbuka. Kalau dia langsung adzan, dia nggak dapat sunnah, kasihan dia. Orang dapat sunnah, dia nggak dapat. Karena itulah disunnahkan muadzin itu kalau sudah ngerti masuk waktu, bunyikan sirine. Dia minum kurma 3, kenyang, baru adzan.
Jadi sirin itu sudah masuk waktu walaupun adzan belum kumandang. Karena intinya adalah tanda. Kalau di Jawa itu biasanya pakai meriam dulu itu. Pakai meriam apa model mercon dulu. Itu dulu dibangun gitu. Ya. Sekarang nggak boleh, dilarang polisi. Kalau dulu pakai itu. Karena intinya tanda ya. Dan ini agar muadzin tidak ketinggalan terus, kasihan dia. Masa selama Ramadan nggak pernah dapat sunnah ini? Gara-gara dia adzan duluan, nggak sempat berbuka. Nah, sehingga dia disunahkan sirine dulu, dia konsumsi biar dapat sunnah. Ya jangan makan satu bungkus Pak, nggak ada adzan nanti ya. Nah, itu baru dia adzan. Sehingga pahalanya sama-sama dapat sunnah, sama-sama sunnah. Tanya lain? Oh iya. Sudah jam 1. Ini kan nggak mau makan, nggak mau minum lah. Iya. Jadi imsak ketika kira-kira 7 menit ya, itu sunnah. Kalau Anda sudah minum kopi, ya, terus imsak, silahkan minum air biar sisa kopi itu nggak ada di mulut. Karena kalau masih ada sisa, pas kecampur liur ketelan batal. Karena liurnya rasa kopi. Caranya habis minum sirup, minum teh, itu Anda minum air putih. Sehingga tidak ada sisa lagi di mulut. Ya. Dan imsak itu tidak apa-apa. Cuman persiapan, khawatir ketika sudah imsak dia masih makan. Adzan makan mas di mulut, ketelan batal. Bahkan di sebagian tempat ya, yang saya perhatikan itu sudah adzan ke dapur. Sudah adzan, langsung ke dapur minum. Loh, kenapa? Alasannya apa? Yang penting belum selesai adzan, Ustaz. Hati-hati. Adzan itu dimulai Allahu Akbar sudah haram makan minum. Bukan nunggu selesai. Nanti kali Pak yang lama adzannya ya. Saya belum selesai nasi bungkusnya. Loh, enak juga ini yang lama adzannya. Hati-hati, ini di Saudi beberapa kayak gitu. Padahal fatwa dari mana itu? Ulama sudah sepakat adzan subuh sah orang sholat subuh takbir langsung boleh. Di masjid Allahu Akbar, dia langsung takbir sholat subuh Allahu Akbar sah. Kenapa? Sudah masuk waktu. Dan tidak wajib nunggu adzan selesai, enggak wajib. Cuma dia terburu-buru nih, tidak wajib. Sah. Kenapa? Sudah masuk waktu. Karena itulah sudah adzan enggak boleh makan minum lagi. Enggak boleh. Ustaz, bagaimana suruh Pak Mali? Saya sebelum sahur, sebelum adzan subuh sahur, datengin istri. Ya. Baru selesai adzan, sah pandai. Sah, ya. Tapi wajib mandi. Sah puasanya sah. Yang penting selesai sebelum adzan subuh. Ya. Itu sah. Ini karena sebagian orang menganggap batal. Nah. Tapi kan junub dia. Junub tidak membatalkan puasa. Orang yang tidur pagi, tahu-tahu mimpi basah, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena tidak disengaja dan dia cukup mandi wajib aja. Sah sholatnya, puasanya sah gitu ya. Itu hukumnya dalam hal tersebut. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita bahas semoga bermanfaat. Dan untuk yang akan datang kita membahas tentang zakatul mal ya. Karena konteks di Ramadan itu banyak yang tentang zakat mal. Ya. Nanti pertemuan ketiga mungkin fitrah. Ya, mungkin yang terakhir kita bahas tentang sholat Id. Tentang sunnah-sunnah sholat Id dan hari Id insyaallah. Al-Fatihah Allah fi dzunub yaslubu yawm yashkurub tahirul qulub wa nasul ahwal wal aqwal wal af'al bi jahi maula bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وفي الأدي علما نهض بالخير نفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم